Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber Selamat Media serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pandu pembawa acara Radio Aris yang ada di channel saya untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, masih seputar edisi Lebaran. Di sini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Agus dari kota Cirebon. Saudara Agus mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam senggol-senggol Bung Jepri. Ini masih berbau Lebaran Bung Jepri ya. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah, maksudnya 1444 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin Bung Jepri ya. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama kru di Radio RS yang ada di Jalan Sadar tetap jaya mudara, dan yang terpenting adalah terjaga kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Bung Jepri mohon dibacakan Bung Jepri ya. Ini saya ada sesuatu yang penting, minta diterjemahkan atau dijelaskan tentang adanya makna daripada keji dan munkar yang berkaitan dengan surat Al-Ankabut ayat 45. Saya ulang kembali Bung Jepri ya. Apa makna mencegah perbuatan keji dan munkar? Mohon dijelaskan Bung Jepri. Terima kasih sebelumnya atas dibacakannya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Agus yang ada di kota Cirebon ya. Alhasil alhamdulillah wa syukurillah Anda telah bergabung bersama kami Radio RS yang ada di channel Sadam. Semoga membawa berkah, dan bersamaan masih Sawalan, saya pribadi juga atas nama Radio RS yang ada di channel Sadam mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, termasuk untuk seluruh para penggemar, para pendengar, dan seluruh awak media dan para pemirsa serta sahabat-sahabat YouTuber baik di dalam negeri maupun di luar di sana. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada masalah pertanyaan saudara Agus yang ada di Cirebon. Saudara Agus bertanya, apa makna mencegah perbuatan keji dan mungkar sehubungan dengan adanya surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrillahi wal akbar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa maknanya yang dimaksud saudara Agus ya? Saudara Agus, salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar apabila salat itu dijalankan dengan benar atau baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila salat kita tidak benar, maka salat itu tidak akan diterima. Misalkan kita menjalankan salat yang benar dan diterima, itu ada tandanya. Bila seusai salat kita tidak menjalankan perbuatan keji ataupun munkar ya,
Misalnya habis selesai sholat, suuzon, membicarakan orang lain, menghasut, menjibir, dan menceritakan aib orang lain. Nauzubillah min dzalik. Itu salah satu tanda sholat Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita sebagai hamba Allah menjalankan seperti contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad atau seluruh para nabi, ada satu kalimat muhabah. Makna daripada muhabah adalah salah satu contoh yang baik Nabi kita yang ahli ibadah. Jadi sebaik-baiknya contoh Nabi adalah Nabi yang ibadahnya yang terbaik, yang dapat bisa memberikan satu contoh buat kita sebagai seluruh para pengikutnya. Kembali kepada saudara Agus. Di sini dikatakan kenapa sholat tidak diterima atau ditolak. Yang tadi saya katakan seusai sholat bisa masih menjalankan perbuatan keji dan munkar, ya seperti tadi, suka mengolok-olok orang, menyindir, termasuk mengumpat, termasuk memfitnah atau membicarakan orang lain atau membuka aib orang lain. Itulah tanda-tandanya sholat kita tidak diterima. Sebagai hamba Allah, kalau kita tadi ada dikatakan muhabah itu makna daripada contoh yang terbaik cara sholat Nabi, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengikuti cara Nabi, insya Allah sholat itu akan diterima. Dan segala sesuatu kita akan mengikuti perintah Allah. Lidah kita terjaga, hati kita terjaga, keseluruhannya terjaga dengan baik. Jadi alasan yang pertama yang menjadi kata-kata ikhlas, yang pertama itu niat. Sholat kita bisa diterima, yang pertama ikhlas, yang kedua ada muhabah, yang tadi saya katakan ikhlas, niat karena Allah sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua muhabah. Muhabah itu cara Nabi. Kita harus mengambil contoh cara Nabi, sebaik-baiknya contoh Nabi. Beliaulah yang ahli ibadah. Insya Allah kedua-duanya ini ikhlas dan muhabah dijalani dengan baik. Salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ada orang sholat yang punya tujuan, misalnya ya, niatnya agar dagangan kita laku, supaya kita menjadi orang kaya, supaya kita mendapatkan jodoh, atau mungkin anak kita mendapatkan jodoh dengan niat-niat tertentu, tujuan tertentu. Itulah salah satu sholat kita tidak terima. Pada saat kita punya hajat, bagaimana warung kita supaya lancar, laris, supaya saya menjadi orang kaya, supaya anak saya mendapatkan jodoh, supaya karir saya meningkat. Hanya itu saja yang diniatkan. Nauzubillah. Itulah salah satu sholat kita tidak diterima karena tidak didasari dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah, ya. Dan ada orang yang beribadah seumur hidup banyak, mungkin niatnya salah karena tidak ikhlas dan tidak mutabah, ya. Yang tadi saya katakan mutabah adalah makna mutabah adalah cara Nabi. Jadi kita harus bisa mengambil contoh dengan cara Nabi. Jadi sebaik-baiknya contoh adalah Nabi yang
ahli ibadah, insyaallah. Dua-duanya ikhlas, mutabah, kita akan aman, kita jalanin perintah Allah. Insyaallah salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna daripada mutabah tadi mengikuti cara Nabi, sebab sebaik-baik contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahli ibadah ya. Dan saya akan kembali, inilah penyebab ya, dua penyebab antara ikhlas dengan mutabah. Kalau ini tidak dijalani, salat kita tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal salah satu niat salat dengan ikhlas tapi tidak mutabah, ya, salat pun tidak akan diterima, tetap ditolak. Yaitu yang tadi saya katakan, yang bikin penyebabnya adalah dua hal ya. Ikhlas ya, ikhlas, mutabah. Ikhlas niat karena Allah, mutabah kita ngikutin contoh Nabi, cara Nabi. Insyaallah kita akan aman, salat kita akan diterima Subhanahu wa taala. Di sini saya akan melanjutkan kembali rahimahumullah ketika menafsirkan ayat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup atau kehidupan untuk mengaji atau mengkaji para hamba-hamba Allah yang paling baik. Ya, di sini dikatakan paling baik, bukan orang yang paling lama, paling berat. Akan tetapi yang paling baik adalah yang ikhlas, ya. Jadi menjalani perintah Allah dengan yang ikhlas semata-mata karena Allah, termasuk mutabah, kita selalu mengikuti contoh-contoh Nabi, insyaallah akan aman ya. Di sini makanya dikatakan ada dua perihal yang sebagai penyebab salat kita ditolak, adalah yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutabah. Kalau kita kedua-duanya ini kita pegang dengan baik, insyaallah selamat. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada hamba-hamba Allah yang dapat menjalankan salatnya dengan ikhlas, dengan mutabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mendapatkan taufik yang kedua. Menurutnya, aku tidak bersekutu ya. Jadi seandainya engkau menduakan Tuhannya, akan kami tinggalkan. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah keliru padanya ya. Demikianlah saudara Gus di mana saja berada, terutama saudara Gus yang terkait adanya atensi yang ada di kota Cirebon. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya tentang apa makna mencegah perbuatan keji dan munkar. Semoga bermanfaat baik buat seluruh para pendengar yang kebetulan mendengarkan video kami. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu agama kita yang satu akidah. Kiranya karena waktu kami jual hari ini harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi bersama waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah kata dengan penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Subhan